Selamat sore, kembali lagi bersama QT Capital seperti biasa membahas perdagangan IHSG khususnya di tanggal 6 Agustus 2021. IHSG uh, secara keseluruhan masih uptrend semenjak dia sudah keluar dari, bukan keluar, maksudnya break 6133, dan hari ini sedikit merah, turun 0,03% ke level 6203. Itu dikarenakan kemungkinan dia tertahan sama retracement 78 di level 6257, dan di sini sebenarnya juga ada resisten sedikit di tanggal 29 Maret kemarin. Kalaupun juga IHSG koreksi, kemungkinan support terdekatnya itu ya ada di breakpointnya, yaitu ada di 613. Tapi secara keseluruhan sampai saat ini sentimen atau tren masih bullish. Kita langsung saja ke pembahasan per saham. Masih ABA. ABA konsolidasi masih udah berapa hari, lumayan lama. Hari ini candlenya tapi ya kayak model-model engulf gitu. Kalau ngelihat dari time frame lebih kecilnya kayaknya belum ada yang enak untuk entry-nya. Kedua ada Akset. Akset masih sama kayak kemarin. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 246 itu. Tiga Agro koreksi setelah dia tes, bukan tes ya, setelah dia break 2660 ini. Kayaknya masih cenderung bagus kayaknya, walaupun koreksi kemarin sama hari ini cukup serem. Dijagain aja di 2520 intinya untuk agro. Amar kita lewat dulu aja. MRT lagi juga kayaknya belum enak, walaupun candle hari ini bagus. Inside bar di area lips dari si aligatornya. Time frame lebih kecil, oke, belum ada yang enak untuk entry-nya. Tapi ya semenjak dia, bukan semenjak ya, hari ini dia posting yang namanya inside bar ini di area support, ya ada kemungkinan rebound. Ada kemungkinan rebound. Khususnya kalau lebih enak dia break dari pola si inside bar ini, break ke atas 1390 sebenarnya. Walaupun nggak ada SAS. AMRT. Terus ASA ya masih boleh di hold selama 2350 nggak tertembus. Tes area all time high di sekitaran 2690, nggak persis di 2690 sih, kemarin tuh dia cuman nyampe 2670. Ya nggak apa-apa lah, strateginya masih sama, cut lossnya belum diubah, ini masih di 2350. BHBP akhirnya dia break 161, ya level selanjutnya sih pakai fiboan sih ya ada di 750. Ya mudah-mudahan aja masih lanjut lah untuk si BABP. Terus baca masih berada di atas neckline 496. Terus
Oh iya, bentar. BBHI koreksi udah 2 hari, ya juga nggak ada yang bagus sih untuk entry-nya. Tapi pembahasan kemarin itu kan kita sebenarnya pasang cut loss itu di bawah low engulf ini tanggal 21 kemarin di 2470. Kalau misalnya ada yang berniat untuk hold ya nggak apa-apa, mungkin bisa disarankan untuk dijagain di 2470 nya aja. Terus BBYB ya, pin bar doji gitulah candlenya. Time frame lebih kecil juga nggak ada formasi candle yang reversal sih sebenarnya. Saya masih cenderung bullish sih. Kalau misalnya emang dia koreksi, terdekatnya itu ada di gap 1200-an. Kalau misalnya emang dia koreksi. Backs masih sama kayak kemarin, cut loss di 90, belum ada perubahan. Bevin dia break 161 sama kayak siapa tadi, si BABP, kemungkinan ada di 261 untuk target selanjutnya. Ya mudah-mudahan masih lancar. BGTG kemarin kan kita bilang setelah dia posting engulfing ini koreksi, hari ini rebound. Kita punya SAS di level 276. Hourly candle-nya bagus, ada engulfing hari ini. Kita lihat time frame lebih kecil. Oke, masih tertahan di area resisten 320. Kalau misalnya emang dia pullback 298 sebelum lanjut lagi ke atas, ya cukup menarik. Maksudnya gini loh, pullback dulu, terusnya mantul di sini, mana tahu kan, terusnya dia lanjut. Nah itu baru menarik. Wait and see dulu aja kalau misalnya ada yang berniat untuk open posisi. B-hit ke tes resisten 120-an, rada kayak apa namanya, candlenya shooting star. Secara keseluruhan sih masih uptrend ya. Tuh kalau misalnya emang koreksi, kemungkinan itu ada di 95 dan 90 area supportnya. Terus kalau misalnya emang dia break 120, target selanjutnya ada di 150. BKSW juga rejection candle hari ini. Lihat dari hourly juga kayaknya masih kuat sih. Dia kan kepentok sama lipsnya. Tapi kalau boleh jujur ya, saya belum nemu entry point yang enak sih untuk BKSW ini. Jadi kita wait and see dulu. BNGA, oke, dia tes neckline 985 kemarin udah di plotting di situ. Semoga masih bisa lanjut. Bola lewat breeze, udah berhasil main di atas si alligator. Tapi kalau misalnya untuk entry pointnya kayaknya belum ada. Secara keseluruhan dia main di atas alligator lagi sih masih uptrend, walaupun dua oskilator ini ya belum ada momentum yang bagus.
wait and see dulu kalau misalnya yang berniat untuk open posisi baru. BRPT dia ID udah nabrak satu, nabrak lagi dua, sekarang yang ketiga di situ. Dia juga kayaknya ditutup di atas 1120 ya. Kalau misalnya lanjut ya berarti di sini hebat ya, ditabrak terus 1 2 3, udah 3 level dia tabrak. Ya gitu intinya. Kalau misalnya masih lanjut kemungkinan ada di 1225 target berikutnya. BSIM nah masih di neckline 170, belum ada tanda-tanda rebound. Lihat dari formasi candle hourly, secara keseluruhan masih oke selama dia nggak tembus ke bawah 10-20. Budi tes support 208, belum ada tanda-tanda rebound. Terus care kayaknya kita lewat dulu aja. BVC juga Sen berusaha untuk rebound. Time frame lebih kecil, belum ada yang enak untuk entry pointnya. Tapi secara keseluruhan pas dia break, ini all time high kan? Iya all time high. Kayaknya trennya masih bagus ya, masih uptrend untuk si Sen ini. Oke, masih berusaha naik setelah kemarin posting engulfing. Mudah-mudahan aja segera break high 3210. Dinar lewat lah, FPNI lewat, friend engulfing candle dikasih 2 hari doang koreksinya. Kayaknya menarik kalau misalnya dia berhasil break ke 157, break ke atas 157. Ini kan yang divergence yang kita udah plotting kemarin. Saya kira awalnya itu dia koreksinya rada serem sampai sini gitu, neckline 127. Itu udah keburu rebound, bagus lah. Sekarang tinggal tunggu sampai dia break high 157 sebagai konfirmasi reboundnya. Terus INPC lewat, IPCC lewat, ISSP oke, masih koreksi setelah dia posting jarum suntik. Secara keseluruhan lihat dari daily time frame-nya masih uptrend. Aduh, hilang lagi ini ya. Breakpointnya 248. Kalau misalnya emang dia masih pullback, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 284. Gitu, itu untuk si ISSP. JAST masih di udah break 212 ya. Ya, kayaknya masih bagus. Kemungkinan target selanjutnya ada di 254. Uptrend. Mudah-mudahan masih lancar. Mari. Belum berhasil break neckline kan. Break fraktal 510, tapi secara keseluruhan sih kayaknya udah mau mulai lagi ya, melihat dari si gator ininya. Tapi si asemnya belum asem. Jadi pantau aja kalau misalnya ada daily candle ditutup di atas
5.20. Mesin lewat MTDL. Doji candle di area support. Time frame lebih kecil, belum ada yang enak untuk entry-nya kayaknya. Kecuali gitu kan. Sama masih nunggu ada 3 move lagi. 1 2 3. PR-nya masih banyak. Wait and see dulu. Bisa dimasukkan ke watchlist buat yang berniat untuk masuk posisi baru di MTDL ini. NATO lewat, NFCX lewat aja. PMMP piercing candlenya, tanda-tanda awal rebound juga dipantau aja. Kalau mana tahu dia masih bisa nembus all time high 605. Secara keseluruhan sih masih uptrend dari ketiga ininya. PNBS ya masih sama kayak kemarin, di hold selama 144 tidak tertembus. Pol lewat. Prodia, wah rebound hijau hari ini, masih boleh di hold lah intinya. Selama 7525 nggak tertembus ke bawah. Nah ini PTSN. Jadi pagi-pagi tadi tuh sempat break 298. Terusnya mencoba untuk menembus 344. Tapi nggak berhasil. Langsung dibantai. Lebih tepatnya dia tuh cuma nyampe 338. Saya sih berharapnya si 284 ini nggak tertembus sih untuk si PTSN. Saham si Nusa Persada ini sih rada serem sih mainnya, bikin suka bikin jarum-jarum candle daily gitu, ngeri-ngeri digocek sebenarnya. Duh, Sido kayaknya belum kan. Iya, belum ada apa-apa. Ke pembahasan yang dulu kan kita tunggu break 820 ini, tapi ya belum break juga sampai sekarang. Kita wait and see dulu aja. Kalau ngeliat dari setupnya sih saya kurang suka sebenarnya, walaupun dia break 820. SSI masih sama, di hold selama 490 nggak tertembus. Targetnya masih di 555. Semoga segera rebound. TFS lewat Telkom. Oke, Telkom tes resisten 3420. Kalau misalnya emang dia pullback, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 3270. Temas lewat, True lewat, Wood. Nah kan pembahasan kemarin nih, ya udah sempat break ya 820. Dia bagusnya lagi sih dia hari ini candlenya ditutup di atas level tersebut. Ya mudah-mudahan masih lanjut lah. Kalau misalnya udah ada yang terlanjur beli tadi, kayaknya masih boleh di hold. Cut lossnya emang rada jauh di 745. Bisa set di situ untuk batas cut lossnya. Nah ini yellow. Nah, fill the gap 282. Terusnya dia break fractal daily 338. Candlenya cenderung engulfing. Untuk coba ya kita pakai extension, penasaran juga saya. Ini ada di resistennya tuh masih ada di 37 sekian, 374. Kalau misalnya emang break itu ada di 430-an. Semoga masih bisa lanjut
Oke, itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan di hari Senin minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.